Halo wargi Bogor, selamat datang kembali di Ngorek, ngobrol rencana kota. Obrolan singkat, rencana berdampak. Hari ini kembali lagi bersama saya, Rahma Beiza Hernanda. Kita akan membicarakan suatu profesi yang sering sekali mendapat stereotype, yaitu ASN. Kebanyakan stereotype ASN itu hanya mengurus surat, rapat, lalu bermain game. Benarkah? Ya, hari ini kita akan mau bicara langsung dengan ASN kita, perencana ahli madya di Bappeida Kota Bogor, Bapak Azhar Ginanjar, ASST, Esos MM. Selamat datang Pak Azhar. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan terkait ASN Pak. Kebanyakan seperti yang saya katakan tadi, kebanyakan stereotip seorang ASN itu hanya mengurus surat, administrasi, bahkan ada yang cukup stereotip negatif yang hanya bermain game seperti itu. Mungkin ada lagi stereotip yang sering Bapak dengar di luar sana tentang ASN. Ya, siap kita diskusi ya, kita luruskan. Coba yang kurang tepat kita sampaikan, kalau yang sudah tepat ya biarkan itu menjadi persepsi masyarakat. Gitu. Benar-benar Pak. Kalau gitu mungkin yang Bapak dengar di luar tentang stereotip ASN apa saja Pak? Sepertinya ASN itu baju coklat, ya, kemudian kerjanya rapat, tumpukan berkas, kemudian berbelit, birokrasinya lambat, tidak kompeten, jam kerjanya kadang-kadang muncul, kadang-kadang nggak di kantor, seperti itulah. Ada stereotipe yang seperti itu, gitu. Walaupun sebetulnya tidak seperti itu juga. Gitu. Realitanya mungkin pasti berbeda ya Pak, seperti itu. Kalau realitanya ASN sendiri Pak, bekerjanya sebenarnya seperti apa ya? Sebetulnya ASN itu bekerja itu banyak sisi yang harus dilakukan, tergantung dari posisi yang bersangkutan itu di bagian apa. Tapi yang jelas yang pertama adalah kami ini sebagai pegawai negeri, sebagai pelayan masyarakat itu mulai melakukan penyusunan mulai dari penyusunan kebijakan sampai pada implementasi gitu. Jadi yang kami lakukan itu cukup kompleks gitu ya, dari mulai kita merumuskan sebuah perencanaan, kemudian diinikan menjadi kebijakan, kemudian nanti oleh pihak lain, oleh dinas lain dilakukan implementasi sampai ke menganalisa dan sebagainya. Jadi tidak sesederhana yang ada di persepsi sebagian orang seperti itu. Dan ini salah satu insight yang saya tahu juga ya Pak mengenai ASN. Ternyata satu dokumen kebijakan itu bisa melewati lebih dari 10 tahap review sampai disahkan menjadi suatu undang-undang seperti itu ya Pak? Iya betul. Jadi kalau khususnya untuk kami di perencanaan, karena saya adalah di ranahnya perencanaan, jadi mulai penyusunan seperti yang tadi Meisa sampaikan, untuk sampai suatu proses akhir sebuah dokumen rencana nanti menjadi kebijakan itu tahapan sangat banyak. Dari mulai pelibatan masyarakat, pelibatan teknokratis, ada akademisi, kemudian dianalisis oleh kita, diupdate oleh datanya oleh kita, kemudian juga kita melakukan koordinasi dengan dinas, koordinasi dengan NGO, dengan lembaga-lembaga penyedia data, koordinasi dengan pusat. Kemudian itu dirumuskan menjadi sebuah draft rencana, kemudian itu nanti akan dilakukan tahapan lebih lanjut melalui fasilitasi dengan provinsi, kemudian ada di review oleh inspektorat sampai akhirnya menjadi sebuah dokumen yang mempunyai dasar hukum, berbentuk dasar hukum perwal atau mungkin perda gitu, seperti itu. Tapi memang hal seperti itu harus dilakukan karena kan memang salah satu hal di pemerintahan adalah banyaknya tahap ya Pak. Apakah tahap seperti itu memang harus dilakukan atau bisa dilompati misalnya seperti itu? Ada beberapa tahap yang bisa dilompat. Oke. Jadi kita lihat berapa jenis dokumennya dulu. Ada dokumen, karena kita ini ASN, kita ini di pegawai negeri, terikat oleh yang namanya aturan. Ya, jadi ada aturan-aturan yang mengatakan kalau untuk membuat dokumen perencanaan itu, untuk katakanlah untuk RPJMD, RKPD, dokumen tahunan, tahapan itu yang sudah ada di Permendagrinya, sudah ada di peraturan tahunan dari Kemendagri, itu mau tidak mau harus kita lalui. Nah, tapi untuk dokumen-dokumen yang sifatnya kajian, mungkin lebih fleksibel, tidak rigid itu, harus tahapan-tahapan sampai pada proses review dari inspektorat atau pada sebelumnya
fasilitasi dengan benar. Untuk kajian-kajian bisa ada beberapa hal yang tidak perlu sepanjang itu gitu. Yang penting outputnya bermanfaat gitu. Tapi berarti untuk seorang ASN perencana setiap harinya apakah selalu melakukan kajian seperti itu Pak? Selalu membuat perencanaan? Atau seperti apa sih Pak ASN itu sehari-harinya pekerjaannya? Mungkin bisa sedikit dijelaskan? Iya, jadi anggaplah kita datang pagi, datang pagi. Jam absen kan setengah 8 ya, setengah 8. Kemudian kadang-kadang pulang kan kalau jam kerja jam 4, tapi itu suatu kemewahan kalau bisa sampai jam 4. Ya. Pagi kita pasti akan melakukan apa tugas yang hari ini yang ada. Itu bisa dilihat dari disposisi yang ada yang masuk harian, kemudian dari surat yang masuk yang harus kita eksekusi, harus dilihat lagi itu seperti apa. Nah, kemudian dan berdasarkan hal-hal tersebut, kita juga masih punya nih serangkaian pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sifatnya long term, yang belum selesai dalam 1-2 hari, tapi proses berapa bulan. Itu tetap kita lakukan, lanjutkan. Contohnya dalam penyusunan dokumen itu nggak mungkin 1 hari, 1 minggu juga rasanya agak nggak mungkin gitu ya untuk menyusun sebuah dokumen sampai dokumen perencanaan sampai habis. Jadi kita harus mencari dulu bagaimana kondisi terakhir, kondisinya. Kita melakukan data monefnya seperti apa. Kalau perlu kita turun ke lapangan. Kita cek kondisi, misalnya kondisi kemiskinan seperti apa, kita cek ke lokasi-lokasi kantong kemiskinan, apakah sudah ada perbaikan atau tidak. Kemudian kita lihat data dari BPS, kita update di Kota Bogor berapa sih kondisi kemiskinan sekarang. Kita bandingkan, analisa dengan provinsi, apakah kita posisinya itu sudah bagus dibandingkan daerah-daerah provinsi di nasional seperti apa. Nah, kita melakukan update data dulu. Kemudian setelah kita punya update data dari Monef, barulah kita merumuskan gitu, menganalisis, merumuskan sampai akhirnya tersusun. Nah, dalam merumuskan ini tidak sedikit kita berdiri di meja sendiri merumuskan, tidak tentunya. Kita mengundang juga teman-teman dari lintas bidang yang ada di kantor sendiri, bahkan ke dinas lain. Kita melakukan koordinasi, kita mengundang, bisa kita yang datang, bisa kita undang mereka. Juga koordinasi ke level-level provinsi dan pusat atau kepada beberapa pihak yang memang ada kaitannya dengan dokumen perencanaan yang akan kita susun. Nah, berangkat dari situ ada menggunakan pendekatan tadi ya, macam-macam, ada yang teknokratis, partisipatif lah, itu teorinya sih. Nah, akhirnya keluarlah nanti sebuah dokumen perencanaan. Jadi tidak simsalabim jadi gitu. Ya, benar sekali. Jadi tidak penyusunan perencanaan ini dan pekerjaan seorang ASN itu tidak hanya di meja ya Pak, tapi banyak juga turun ke lapangan seperti itu. Untuk melihat kenyataannya Pak, untuk melihat kenyataan lapangan ya. Jadi tidak hanya melihat dari data-data sekunder saja seperti itu. Data-data dari data sekunder yang terbit di media, yang terbit dari lembaga penerbit data, kita juga harus memperkaya dengan turun ke lapangan. Bahkan dalam proses penjaringan aspirasi kita juga kadang-kadang berperan sebagai fasilitator gitu. Fasilitator bagi difabel, bagi lansia, bagaimana menangkap aspirasi mereka, bagaimana mereka ingin seperti apa sih Kota Bogor ke depannya gitu. Kita tangkap, kita menjadi fasilitator, bukan lagi sebagai kita merumuskan, tapi kita menjadi kawan bagaimana supaya mereka bisa menyuarakan inisiatif mereka seperti itu. Ini Pak, sebagai seorang ASN yang salah satu tugas utama ASN kan adalah pelayanan ya Pak kepada masyarakat. Mungkin tantangan terberat Bapak selama menjadi ASN itu apa ya Pak? Ya, ASN itu kan pegawai negeri melayani masyarakat. Sekarang masyarakat sudah cerdas. Itu yang pertama. Ekspektasinya sudah tinggi. Jadi kita dituntut bisa melayani, memberikan servis yang sebaik mungkin sesuai dengan standar yang ada. Kemudian juga kita harus transparan. Jadi tidak bisa lagi ditutupi kapan misalnya ini bisa beres. Kita harus bisa janjikan bahwa tahapannya seperti ini, kemudian posisi sekarang ada di mana gitu. Seperti itu. Jadi yang pertama itu tadi, masyarakat itu sudah cerdas, kemudian yang kedua ekspektasinya tinggi, kemudian yang ketiga adanya regulasi dari pemerintah atau dari pihak lain yang berhubungan dengan kita dan berubah. Nah, itu kita juga harus selalu menyesuaikan dengan hal tersebut. Nah, mau tidak mau karena kita harus patuh pada peraturan. Itu juga sedikit banyak akan mempengaruhi pola kita dalam
memberikan pelayanan gitu. Ketika ada perubahan kebijakan, ketika ada perubahan arahan dari pusat misalnya, kita tidak mau menyesuaikan. Itu kemudian yang ketiga juga dari kuantitas. Saat ini menurut saya pribadi ya, proporsi ASN dengan jumlah penduduk atau ASN yang ada di tempat saya mungkin belum memadai sebagai satu jumlah yang ideal gitu. Tapi saya rasa ini juga dialami oleh semua dinas dan semua daerah mungkin seperti itu. Dan mungkin kendala klasiknya adalah selain SDM ya adanya keterbatasan anggaran yang menyebabkan kita harus jeli memilih dan memilah mana kegiatan yang paling benar-benar bermanfaat untuk dilakukan, kemudian langkah-langkah yang paling efisien dan prinsipnya adanya keterbatasan anggarannya tidak menyebabkan menurunnya atau mengurangi target atau kinerja yang sudah kita canangkan seperti itu. Jadi di situ dibutuhkan pemikiran kreatif, cara kita beradaptasi dengan kondisi-kondisi eksternal yang ada. Itu mungkin kalau terkait tantangan yang ada saat ini. Gitu. Selain terakhir mungkin kita juga sebagai ASN harus lebih meningkatkan lagi kompetensi kita. Kalau ibaratnya kita pesilat, kita harus latihan lah, harus nambah jurus lah gitu. Nah, ASN juga seperti itu. Dimanapun dia berada, dia harus menambah kapasitasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk peningkatan kapasitas, Pak. Tapi kan tadi Bapak sendiri bilang ya, Pak, statement Bapak adalah ASN itu mungkin secara kuantitas masih kurang. Tapi dengan tekanan yang cukup besar, target yang tinggi, bagaimana cara manajemen seorang ASN untuk bisa meningkatkan kapasitas sambil menyelaraskan target-target tersebut, karena tentu target tersebut wajib untuk digapai seperti itu. Ya betul, jadi tadi memang di satu sisi kita ada keterbatasan, tapi di satu sisi juga ada tuntutan. Kembali ini perlu adanya langkah dan pemikiran kreatif, misalnya seperti ini. SDM kurang, pekerjaan banyak. Mungkin solusinya adalah kita bisa melakukan membentuk sebuah satu tim atau membentuk sebuah sistem aplikasi yang untuk menjembatani kekurangan tersebut. Itu kalau dari segi kuantitas ya, sehingga target tetap tercapai. Yang kedua adalah bagaimana dengan keterbatasan yang ada kita bisa meningkatkan kapasitas. Kan kalau misalnya secara sederhananya, kalau dana diklatnya tinggi, mungkin kita bisa diklat kemana-mana gitu. Tapi ini dana udah terbatas ya. Yaitu kembali kepada, pertama kembali dari komitmen masing-masing. Mau nggak meningkatkan diri dulu itu. Tadi seperti saya bilang, mau nggak meningkatkan melatih jurusnya masing-masing. Yang kedua, dicari cara-cara yang efektif, tapi tidak memerlukan biaya banyak. Contohnya misalnya kita membahas di internal sendiri, melakukan sharing session misalnya, berbagi dari kita untuk kita gitu, kemudian berdiskusi, itu satu, itu bisa. Yang kedua misalnya ketika ada satu orang yang berangkat pelatihan misalnya, tentu yang mendapatkan sertifikat, yang mendapatkan ilmu hanya orang tersebut, tapi itu bisa kita atasi. Kamu coba dong presentasikan lagi, ajarin ke teman-teman, sehingga walaupun yang berangkat satu, tapi yang meningkat kapasitasnya bisa lebih dari satu orang. Ya, ketiga yang terakhir adalah selalu mensosialisasikan hasil dari yang pernah didapat, baik itu informasi, bintek ataupun apa, terhadap rekan-rekan kerja yang ada di Baperida khususnya. Ya, itu mungkin ya. Tapi memang untuk sharing session sendiri juga dilakukan ya Pak, di Baperida itu sudah dipraktekkan ya. Jadi maksudnya tidak hanya statement belaka seperti itu. Itu sudah kita lakukan dari beberapa tahun belakangan ini. Gitu. Untuk sharing sessionnya sendiri biasanya ASN itu mempresentasikan atau men-sharing apa aja sih Pak di internalnya itu? Oke, untuk sharing session itu macam-macam, tapi intinya adalah semua yang pernah dikajikan, semua yang pernah dilakukan dalam bentuk kajian, master plan, coba ditampilkan, coba dibagi ilmunya kepada teman-teman semua. Itu yang pertama. Yang kedua, atau yang sifatnya inisiatif. Inisiatif misalnya saya punya ini, saya punya pemahaman tentang ini, saya punya data tentang ini, yuk kita diskusi misalnya. Kondisinya seperti ini. Nah, itu juga bisa seperti itu. Jadi ada yang sifatnya tematiknya sudah ditentukan ini, tapi terbuka juga ada tema-tema yang
boleh di luar itu yang kira-kira memang menarik dan diperlukan untuk kita semua gitu. Jadi tidak hanya tentang pekerjaan Tidak. yang dikerjakan, tapi yang benar-benar bisa meningkatkan kapasitas ya Pak. Ini sangat menarik sekali ya Pak melihat bahwa seorang ASN itu berjuang bekerja memenuhi target, tapi juga sambil berpikir untuk meningkatkan kapasitas di tengah segala keterbatasan ya. Seperti itu. Tuntutan memang seperti itu sekarang kan, harus selalu memberikan kompetensi, harus selalu adaptif, gitu, harus selalu cepat, itu kan memang ya, tentunya sekarang seperti itu. Benar sekali, memang kita mengikuti zaman ya Pak, seperti itu. Apalagi anak-anak muda sekarang, canggih-canggih kan. Untuk pelajaran bagi kita semua. Kalau menurut Pak Azhar sendiri, ASN ideal itu untuk kedepannya seperti apa Pak? ASN ideal tentunya yang pertama mengikuti semua norma-norma yang ada yang sudah ditentukan oleh kepegawaian. Adalah kita punya core berakhlak, itu ya, itu pertama jelas itu harus diikuti, itu yang pertama. Yang kedua mungkin tambahannya ya kita bekerja dengan hati. Ketika semua bekerja dengan hati, mungkin semuanya akan lebih mudah gitu ya, dan selalu meningkatkan kompetensi, jaringan, luas jaringan, networking, kemudian adaptif terhadap perkembangan zaman. Semakin berbicara mendalam seperti ini Pak, saya semakin belajar bahwa ASN itu benar-benar tidak hanya di meja, tidak hanya administrasi, tapi kolaborasinya juga harus besar. Otomatis kemampuan komunikasinya, seperti kata Bapak, kemampuan networking. Karena kita, terlebih seorang perencana seperti Bapak, itu tidak hanya berkomunikasi dengan internal atau antar dinas dalam Kota Bogor, tapi juga ke provinsi maupun kepada pusat ya Pak. Iya, karena kita juga ada satu jaringan di provinsi, ada semacam asosiasi lah ya untuk para perencana, di pusat juga ada. Itu menjadi wadah kita untuk membina networking juga gitu ya. Berarti juga ke swasta juga ya Pak, dan masyarakat pastinya. Iya. Hari ini kita belajar bahwa ASN itu adalah salah satu aktor utama ya Pak dalam perubahan kota. Karena di balik satu kebijakan ada kerja panjang yang tidak dapat dilihat oleh masyarakat Pak. Seperti itu. Mungkin ada closing statement Pak untuk siapa? Seluruh untuk masyarakat seluruh, dan mungkin untuk memotivasi para ASN. Nah, untuk teman-teman ASN sih ya, kita mencoba menjadi sesuatu yang lebih baik untuk minimal untuk meningkatkan diri sendiri, bekerja untuk diri sendiri sesuai dengan yang sudah diamanatkan, sehingga itu akan berdampak pada customer kita. Dalam hal ini bisa jadi masyarakat, bisa jadi perangkat daerah lain. Itu mungkin Bu Meza. Iya, sangat inspiratif jawabannya itu, bekerja dari hati dan untuk melayani. Karena ASN itu sebenarnya pada akhirnya adalah pelayanan. Baik, terima kasih sekali Pak Azhar. Acara ini mungkin akan tidak tutup. Saya Rahma Meza Hernanda pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya di Ngorek, ngobrol rencana kota, obrolan singkat, rencana berdampak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.